Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari laporan proposal untuk mata kuliah metode penelitian dengan judul Perbandingan Hierarchical Clustering dan dibasiskan dalam pengelompokan data titik panas di Aceh. Adapun alasan saya mengambil judul ini ialah beberapa tahun belakangan ini, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia terus meningkat akibat kondisi iklim tropis, suhu, dan kelembapan yang tinggi, serta dampak dari perubahan iklim global yang saat ini sangat meningkat, sehingga memicu banyak kekeringan. Nah, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa hingga 30 September 2024 lalu, terdapat sebanyak 973 kasus karhutla dengan luas lahan yang terdampak itu sekitar 283.620,51 hektar. Nah, sebagian besar karhutla ini terjadi di lahan yang tidak berhutan. Kerentanan ini juga terlihat di Aceh, di mana penelitian mencatat bahwa terdapat 576 titik panas atau hotspot pada 2014 hingga 2019, terutama di kawasan gambut. Nah, berbagai studi menunjukkan bahwa sebaran titik panas atau hotspot di Indonesia itu tidak acak, melainkan membentuk klaster atau kelompok yang umumnya berada pada area gambut dan wilayah dengan aktivitas manusia tinggi. Untuk memahami pola klaster tersebut, jadi saya ingin mencoba menggunakan metode deep scan dan hierarchical clustering untuk melihat pola pengelompokan ini, sehingga dapat mengidentifikasi pola spesial hotspot dengan lebih efektif. Adapun rumusan dan tujuan penelitian saya yang pertama ialah untuk mengetahui bagaimana pola sebaran dari data titik panas atau hotspot karhutla di Provinsi Aceh. Kemudian yang kedua ialah untuk menganalisis hasil pengelompokan hotspot atau titik panas menggunakan metode DB-scan dan hierarchical clustering. Sedangkan yang ketiga ialah untuk membandingkan performa cluster dari kedua metode tersebut. Adapun ringkasan dari tinjauan kepustakaan di sini, yang pertama itu ada data mining. Data mining ialah proses penggalian pengetahuan yang bermanfaat dan valid dari kumpulan data yang sangat besar dengan menggunakan metode matematika, statistik, dan kecerdasan buatan. Data mining sendiri terbagi menjadi 6 kategori menurut Mardi. Yang pertama itu ada deskripsi, yang kedua estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan yang terakhir itu ada asosiasi. Dan yang kedua ialah ada data titik panas atau hotspot. Hotspot sendiri ialah hasil dari deteksi kebakaran hutan atau lahan pada ukuran piksel tertentu yang kemungkinan terbakar pada saat satelit melintas pada kondisi relatif bebas awan dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, jadi ketika satelit yang biasanya itu menggunakan satelit NOAA atau TerraAqua itu melintas di suatu tempat, kemudian melihat ada satu titik atau daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran, itulah yang dinamakan dengan daerah panas atau daerah dengan titik panas. Kemudian yang ketiga itu ada clustering. Clustering sendiri merupakan teknik atau metode untuk mengelompokkan sebuah set objek data ke dalam himpunan bagian yang dikenal sebagai cluster atau kelompok, yang dimana satu cluster itu memiliki tingkat kemiripan yang paling rendah. Clustering sendiri dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama itu Cummins, hierarchical, density based, kemudian ada PAM. Selanjutnya ada DB-scan. DB-scan atau singkatan dari Density Based Spatial Clustering of Application with Noise merupakan algoritma clustering atau pengelompokan berbasis kepadatan yang mengelompokkan titik data yang berdekatan dalam wilayah yang padat. Jadi DB-scan ini mengelompokkan suatu data itu berdasarkan kepadatan. Kemudian yang selanjutnya ialah ada hierarchical clustering, merupakan metode clustering yang didasarkan pada struktur seperti dendrogram. Jadi yang tadi dibasiskan berdasarkan kepadatan, sedangkan clustering itu berdasarkan dendrogram, di mana dendrogram ini nantinya akan membagi atau menggabungkan data seperti cabang-cabang pohon dengan mengelompokkan dua atau lebih data yang memiliki kesamaan terdekat. Kemudian evaluasi Silhouette koefisien. Evaluasi ini digunakan untuk melihat metode mana dari kedua metode tadi yang lebih bagus. Di mana Silhouette koefisien merupakan metode evaluasi clustering yang mengukur kualitas clustering dengan menggabungkan dua aspek. Pertama ada cohesion atau kekompokan objek, kemudian ada separation yaitu jarak antar objeknya. Jadi dari sini kita bisa lihat seberapa baik suatu data ditempatkan dalam clusternya.
Kemudian untuk terkait metode penelitian dapat dilihat bahwa data ini diambil dari Fire Information of Resource Management System yang dapat diakses langsung pada web NASA. Kemudian data yang digunakan ialah data titik panas atau hotspot untuk wilayah Aceh di tahun 2024. Adapun variabel yang digunakan dapat dilihat ada latitude, longitude untuk koordinat geografisnya, kemudian ada brightness atau kecerahan pixel, ada scan, track, ada date-nya, ada time-nya, kemudian ada satelit yang digunakan untuk mengukur titik panas itu, ada instrumen, ada confidence atau tingkat kepercayaannya, di mana confidence ini dibagi menjadi 3, ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada versionnya, ada bright, ada FRP, yaitu kekuatan radiasi panasnya yang diukur dalam megawatt. Kemudian ada day night atau waktu terjadinya titik api. Dibagi menjadi 2, yaitu ada daytime, kemudian ada N itu ada night time. Jadi ada siang, ada malam. Kemudian ada tipenya. Tipe ini merupakan tempat di mana titik panas itu terjadi. Yang dibagi menjadi 4, ada 0, di mana artinya itu terjadi di hutan atau lahan. Ada 1 artinya itu gunung berapi aktif, ada 2 daratan tetap lainnya, kemudian yang ketiga itu area telepas pantai. Adapun prosedur analisis data, data ini dianalisis menggunakan RStudio dengan versi 4.4.1 dan tahapannya secara umum dapat dilihat. Yang pertama itu ada analisis statistik deskriptif berupa summary statistik dan scatter plot yang digunakan untuk melihat gambaran awal data terkait sebaran dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua ialah melakukan pre-processing data berupa data cleaning, penanganan missing value dan outlier, serta normalisasi guna meningkatkan kualitas dan efisiensi dari data. Kemudian yang ketiga ialah mengelompokkan data menggunakan metode Bayesian. Yang keempat, mengelompokkan data menggunakan metode hierarchical clustering. Dan yang terakhir ialah mengevaluasi metode mana yang terbaik berdasar dengan menggunakan metode Silhouette coefficient. Berikut diagram alir penelitiannya. Dan ini daftar pustaka yang digunakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.